Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ekspansi Bisnis Retail. Nah, sebelumnya saya Putri Sapriana sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Ini rekan-rekan saya. Yang pertama ada Siti Nafia, yang kedua Saprina, yang selanjutnya Lia Sintiani, dan sebelah kiri saya ada M. Ali Akbar, seterusnya Aminullah Abdul Aziz. Ada yang A, yaitu ekspansi bisnis retail. Seringkali orang beranggapan bahwasanya ekspansi bisnis retail ini dikembangkan di toko. Tetapi retail juga melibatkan layanan jasa seperti delivery service ke rumah-rumah, dan tidak semua retail dilakukan di toko. Salah satu bentuk retail adalah minimarket. Format minimarket termasuk bentuk convenience store berkembang sangat pesat. Hal ini terjadi karena didorong oleh ekspansi usaha Alfamart dan Indomaret yang berkembang pesat, bisa menguasai sekitar 87% pasar. Bayangkan saja, Anda memulai bisnis dengan langkah kecil, maka tidak mengherankan jika tiba-tiba Anda menggunakan ekspansi bisnis. Anda mungkin akan merasa kewalahan. Beberapa hal yang tidak pernah muncul dalam pikiran justru tiba-tiba muncul di saat Anda berpikiran untuk melakukan ekspansi. Keuntungan-keuntungan bagi perusahaan yang mengedepankan ekspansi, yaitu ada 4. Adanya produksi yang ekonomis, dan yang kedua, pembeli dan penjualan yang ekonomis. Yang ketiga yaitu ada manajemen ekonomis, dan yang keempat yaitu ada pembelanjaan yang ekonomis. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baiklah, saya akan menjelaskan strategi bisnis retail. Strategi bisnis retail adalah siasat yang dijalankan oleh manajemen perusahaan, dalam hal ini manajemen retail modern. Strategi bisnis retail lebih spesifik dan fokus terhadap siasat bagaimana menarik orang untuk menjadi konsumen, seperti berorientasi dalam berinteraksi dengan konsumen serta ramah lingkungan dan tidak melanggar lingkungan. Istilah strategi juga sering digunakan dalam bisnis retail, seperti strategi lokasi, strategi promosi, ataupun lainnya. Strategi tersebut mempengaruhi keputusan retail, terutama pengambilan keputusan yang strategis. Strategi retail adalah keseluruhan rencana atau kerangka kerja yang memandu dari retail. saya di sini akan menjelaskan tentang lokasi. Seperti yang telah kita ketahui, pemilihan lokasi memiliki implikasi strategi yang sangat penting untuk operasi. Lokasi tersebut karena keputusan lokasi biasanya akan melibatkan komitmen jangka panjang dari sumber daya yang tidak dapat diubah-ubah. Secara khusus, pemilihan lokasi mungkin mempengaruhi pengaruh signifikan terhadap strategi posisi kompetitif perusahaan dalam hal biaya, operasi, kinerja, kecepatan pengiriman, dan fleksibilitas perusahaan untuk bersaing di dalam pasar. Lebih dari 90% penjualan retail terjadi di toko. Dengan demikian, pemilihan lokasi toko adalah salah satu keputusan strategis yang paling signifikan. Keputusan lokasi sangatlah kompleks, biasanya sangat tinggi, hanya sedikit fleksibilitas sesaat lokasi telah dipilih. Dan atribut-atribut lokasi mempunyai dampak yang besar terhadap strategi, sehingga lokasi retail yang tepat mempunyai faktor penentu bagi keberhasilan per retail. Tantangan lingkungan industri, yang mana saya akan membahas mengenai pengaruhnya dan juga kelebihan terhadap industri dan perkembangannya. Pada saat ini dapat diketahui bahwa produk dan layanan baru dapat meningkatkan suatu efisien dan kesenangan bagi setiap masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dan setiap perkembangan zaman, maka berkembang pula suatu alat teknologi yang canggih, yang mana alat teknologi tersebut bisa mempermudahkan segala aktivitas ataupun kegiatan masyarakat. Seperti sekarang contohnya, masyarakat dengan mudah bisa berinteraksi dengan jarak yang jauh. Dan tak cuma itu, pengaruh industri juga berpengaruh terhadap perkembangan zaman.
Seperti halnya sekarang dalam dunia industri muncul ataupun hadir suatu akuntansi yang berbasis code, dan juga setiap perkembangan dengan teknologi yang canggih juga berpengaruh kepada ketenagakerjaan, yang mana sekarang setiap ketenagakerjaan tidak lagi dibutuhkan manusia ataupun sumber daya manusia, melainkan mereka menggunakan alat ataupun mesin untuk melakukan industrinya. Di sini saya akan memberikan suatu sumber mengenai tantangan lingkungan industri di Indonesia. Mari kita simak videonya berikut ini. Revolusi Industri 4.0 menghadirkan sederetan tantangan bagi sektor ketenagakerjaan di tanah air. Pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai langkah jitu untuk menggait investor di sektor industri agar mampu mendongkrak perekonomian nasional. Maraknya layanan berbasis data serta tren digitalisasi menandakan kita sudah berada di era revolusi industri generasi keempat atau 4.0. Dari era pemanfaatan mesin uap, bergeser ke penggunaan tenaga listrik, lalu hadirnya otomatisasi industri dan berkembangnya dunia digital berbasis internet, membawa perubahan tersendiri wajah perekonomian di sektor industri. Revolusi industri bisa menjadi harapan dan tantangan bagi Indonesia, khususnya pada sektor kelestarian lingkungan hidup. Industri di sektor lingkungan ialah di mana seluruh elemen meningkatkan dan berpihak kepada daya dukung lingkungan. Dalam hal ini, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Tentu daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan, alam, dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia yang menggunakan ruang lingkup kelangsungan hidup. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tantangan yang akan terjadi di lingkungan industri. Yang pertama adalah 1. Mesin mengganti orang. 2. Lebih banyak orang tinggal di kota. 3. Produksi pakaian dan kain mulai berubah. Yang keempat, revolusi industri menciptakan sistem ekonomi baru. Yang kelima, industrialisasi menyebabkan masalah baru. Yang keenam, masyarakat bersifat individualisme. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Dari sebelumnya, revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kelompok 5, yaitu ekspansi bisnis retail. Ekspansi bisnis sangat diperlukan oleh perusahaan, karena dengan adanya ekspansi, maka brand yang akan kita pilih akan lebih dikenal oleh publik. Namun, dengan berekspansi, itu tidak selalu tentang hal yang menyenangkan saja. Dengan ekspansi, kita juga harus memerlukan dedikasi dan pengorbanan. Bayangkan saja jika Anda memulai bisnis dengan langkah kecil, nah pasti Anda akan merasa kewalahan saat berekspansi. Di saat Anda berekspansi, di situ Anda akan muncul pikiran-pikiran di mana apa-apa saja yang harus Anda lakukan dalam berekspansi. Beberapa hal yang mungkin akan muncul saat Anda ingin berekspansi. Lain halnya ketika Anda tidak ingin berekspansi, maka pikiran tersebut tidak akan muncul. Nah, salah satu perusahaan retail yang sudah berekspansi luas yaitu Format Minimarket, yang mana Format Minimarket telah membuka Alfamart dan Indomaret, yang mana kedua perusahaan tersebut telah menguasai pasar
sebesar 87%. Pertumbuhan format minimarket sangatlah pesat. Nah, di tahun-tahun terakhir ini, format minimarket telah membuka gerai sebanyak 17,4% dalam setiap pertahunnya. Lalu, apa saja keuntungan-keuntungan bagi perusahaan yang telah melakukan ekspansi? Yaitu yang pertama, ada pembelanjaan yang ekonomis. Yang kedua, pembelian dan penjualan yang ekonomis. 3, manajemen yang ekonomis. Dan yang terakhir yaitu adanya produksi yang ekonomis bagi perusahaan yang telah melakukan ekspansi. Lalu yang kedua yaitu strategi bisnis retail. Apa sih dimaksud dengan strategi? Strategi ialah siasat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Istilah strategi juga digunakan dalam bisnis retail seperti strategi merchandise, strategi lokasi, strategi produk, strategi promosi, dan strategi lainnya. Strategi tersebut mempengaruhi perusahaan retail terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, strategi bisnis retail yaitu suatu kerangka atau rencana yang membantu action seorang retail. Namun, lokasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam berekspansi di bisnis retail dan menyaingi pesaing yang ada di lapangan. Misalnya kita ingin membuka usaha baju, kan tidak mungkin kita membuat lokasinya di pasar ikan. Nah, pasti kita akan mencari lokasi yang strategis di tengah-tengah keramaian kota. Dan sebaliknya juga, jika kita ingin membuka usaha, misalkan usaha kue, dan kita tidak akan mungkin memilih lokasi di tempat pasar ikan, pastinya kita akan memilih lokasi di tengah-tengah kota juga. Karena antara lokasi dan produk harus sesuai. Nah, kita juga bisa mengikuti keinginan-keinginan konsumen, bukan hanya ide-ide kreatif saja, tapi juga mengikuti apa yang diinginkan konsumen, lalu itulah yang menjadi produk yang kita jual nantinya. Dan yang terakhir yaitu tantangan-tantangan yang ada di dalam lingkungan industri. Nah, di dalam lingkungan industri 4.0 pastinya ada tantangan yang kita hadapi dalam menjalankan bisnis retail. Yang pertama, pasti kita akan merasakan mesin menggantikan orang. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwasanya banyak orang-orang yang menggunakan mesin. Nah, seperti perbedaan dengan zaman dulu. Yang zaman dulu orang sering menggunakan tenaga para pekerja. Nah, tapi zaman sekarang orang saat membuka usaha sering menggunakan mesin karena mesin juga sebagai mempercepat suatu aktivitas. Tantangan yang kedua yaitu lebih banyak masyarakat tinggal di kota daripada di pedesaan. Yang ketiga yaitu produksi dan pakaian kain berubah. Contohnya, produksi tekstil ialah salah satu yang sepenuhnya diubah oleh revolusi industri. Selanjutnya, tantangannya yaitu revolusi industri menciptakan sistem ekonomi baru, yaitu sistem kapitalis. Kemudian, industrialisasi juga menyebabkan masalah baru. Contohnya, masalah baru yaitu masalah di lingkungan modern seperti perubahan iklim yang berakar pada transportasi dan pabrik-pabrik sehingga iklim pun dapat berubah dengan adanya industrialisasi. Dan tantangan yang kita hadapi dalam revolusi industri 4.0 yang terakhir yaitu masyarakat lebih bersifat individualisme. Nah, mungkin ini saja kesimpulan dari kelompok 5 yang dapat kami paparkan. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurang dari kami, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.